Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Zoom Meeting Imolen. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, teman-teman. Termometer versus termostat. Apa dan bagaimana maksud dari judul materi kita hari ini? Mari sama-sama kita saksikan dan dengarkan materi ini yang akan dibawakan oleh salah satu top leader Imogen dari Takalar. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk Ibu Bas Darmia. Silakan Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bas Darmia. Saya Imopreneur dari Kota Takalar, Sulawesi Selatan. Oke, materi yang akan saya bawakan kali ini tentang termometer dan termostat. Mungkin banyak yang berpikir apa hubungan antara termometer sama termostat di dunia bisnis MLM. Maaf ya, suaranya agak sedikit lagi pilek. Tapi sebelum masuk ke materinya, saya mau jelaskan sedikit dulu tentang karakter-karakter dari member-member yang pernah kita jumpai di bisnis MLM atau di Imogen. Banyak member yang kita jumpai yang punya karakter seperti suka baperan, di PHP satu kali sama calon customernya sudah pingsan, kemudian gampang menyerah, kemudian suka ngadu sana sini, mungkin ngadunya ke upline, ngadunya ke membernya, atau ngadunya ke mana-mana. Kemudian ada juga member yang cemburuan, misalnya dia cemburu sama upline-nya karena upline-nya punya banyak prestasi, atau cemburu sama member-member yang lain, ataupun cross line-nya sendiri. Kemudian selain itu ada juga member yang dia termotivasi ketika ada dorongan dari luar. Dia termotivasi ketika ada dorongan dari luar, ataupun dia baru bisa bergerak ketika ada orang yang menggerakkannya. Adapun orang atau member yang meskipun tidak diberikan dorongan oleh siapapun, dia tetap bergerak untuk action dan melakukan semuanya sendiri dengan timnya maksudnya. Nah, hubungannya termometer termostat dengan bisnis MLM apa? Seperti ini, ketika seorang member itu dia termotivasi karena harus ada dorongan dari luar, entah itu dukungan dari upline-nya, dukungan dari orang tuanya, ataupun dukungan dari siapapun itu. Nah, dia termasuk ke dalam karakter si termometer. Kenapa termometer? Karena kita tahu termometer itu pengukur suhu. Termometer itu suhunya naik ketika dia dihadapkan dengan benda yang suhunya tinggi. Kemudian termometer suhunya akan turun ketika dia mengukur benda yang suhunya rendah. Jadi dia itu terpengaruh dengan lingkungan. Nah, member yang sifatnya terpengaruh dengan lingkungan berarti dia sifatnya seperti termometer. Dia harus memiliki dorongan dari luar. Kalau dia tidak didorong, dia tidak dimotivasi oleh seseorang kah, atau upline-nya atau siapapun itu, dia tidak akan pernah terdorong. Dia tidak akan pernah mau melakukan sesuatu. Bedanya sama termostat apa? Termostat itu bukan pengukur suhu, tapi dia pengatur suhu. Kalau misalnya termostat itu ada di sebuah lingkungan atau di sebuah tempat ruangan yang suhunya rendah, maka termostat tersebut akan menaikkan suhunya sehingga suhu di ruangan tersebut normal. Kebalikannya, ketika dia berada di lingkungan atau di ruangan yang suhunya tinggi, maka termostat itu akan menurunkan suhunya supaya suhunya bisa normal. Nah, persamaannya dengan member yang mana? Member yang kenapa di mute? Tunggu ya. Kenapa apa tuh? Kan lupa. Kenapa member yang sifatnya termostat ini, jadi hubungan antara termostat dengan member ini apa?
ada member yang ketika tidak diberikan motivasi atau dorongan, dia bisa bergerak sendiri. Dia tidak membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, tetapi dia bisa berjalan sendiri meskipun tidak ada dorongan dari luar ataupun tidak ada dukungan dari luar. Karena apa? Dia cuman dari dirinya sendiri, atau biasanya kita kenal istilah introvert. Nah, introvert itu dia bekerja berdasarkan apa maunya. Maksudnya dari diri dia sendiri. Beda sama termometer. Kalau termometer dia sifatnya ekstrovert, dia harus ada dorongan dari lingkungan luar. Nah, kalau disuruh memilih antara yang bagusan mana, termometer sama termostat, semuanya tidak ada yang tidak bagus, tapi tidak ada juga yang bagus, sedang-sedang saja. Seorang member itu pasti membutuhkan dorongan, pasti membutuhkan dukungan, pasti membutuhkan motivasi dari orang lain, entah itu upline-nya atau orang tuanya atau mimpinya sendiri. Kemudian meskipun ada seorang member yang bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari orang lain, tidak bisa dipungkiri kalau member tersebut juga butuh perhatian dari upline-nya. Tidak bisa dipungkiri itu. Kemudian kalau intinya dari materi ini sih sebenarnya semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri, semuanya tergantung dari apa mimpi kita, karena best motivator in your life is yourself ya. Jadi semuanya motivator terbesar dari hidup kita itu diri kita sendiri. Terus ingat apa mimpi kita. Ketika kita bermimpi cuma ketika kita bermimpi join Imogen hanya karena untuk bayar cicilan panci, jadi kita akan berusaha sebesar bayar cicilan panci. Tapi kalau kita mau berusaha lebih besar, berarti mimpi kita harus besar juga. Mimpi kita mau bahagiakan orang tua, mau memberangkatkan haji, berangkatkan umroh, atau mungkin beli rumah, beli mobil, beli pesawat, beli apa, atau mau jadi apa, keliling ke luar negeri. Nah, pasti usaha kita akan sebesar mimpi kita. Jadi intinya antara termometer dan termostat yang mana yang bagus? Tidak ada yang tidak bagus dan tidak ada juga yang paling bagus. Semuanya sama saja. Semuanya saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme. Tidak ada maaf pilek, tidak ada yang ini tidak ada orang yang sempurna. Semuanya pasti butuh pertolongan dari orang lain. Meskipun kita sudah jebol ini itu, jebol rumah mewah, jebol HRV, jebol Ayla, pasti kita butuh perhatian dari upline kita sendiri. Terlalu lancar ya Pak ya? Oh bagus ya. Maaf suaranya nggak sedikit serak-serak. Nggak bisa Kak. Seksi kan? Nanti coba tuh kalau ini bisa. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita mau sukses, ingat mimpinya, kemudian berikan usaha sebesar mimpi kita. Jadi mimpi untuk join di bisnis Imogen jangan cuman mimpinya yang kecil-kecil, harus mimpinya yang besar-besar. Supaya ini kedengaran nggak suaranya Pak? Kameranya ketutup tuh. Ya. Bukan nah. Oke, Ya. lanjut. Bagian kedengaran. Kedengaran? Dengeran. Ya, oke. Capek kan nih. Ya. Jadi itu aja sih intinya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, Udah. terima kasih. Oke, Assalamualaikum. kita buka forum tanya jawab, forum diskusi buat teman-teman yang ingin bertanya, ingin sharing, atau ingin bagi pengalaman tentang materi kita hari ini, termometer dan thermotest, yang maknanya itu adalah bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang semangatnya kadang naik turun seperti termometer, atau semangat kita bisa seperti thermotest yang bisa menyesuaikan. Tuh, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi,
Selain yang mau bertanya, tetap audionya dinonaktifkan. Ada? Boleh saya bertanya? Oh, silakan Pak Suwartana. Oke, pertama-tama yang ingin menanyakan pada Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa membuat gairahnya dia naik lagi seperti semula, karena dia mengalami masalah seperti ini. Pada awalnya dia ikut join IMO, pertama-tama sampai kapal itu lancar, tapi tiba-tiba dia mengalami problem, terus drop lagi. Gimana caranya dia bisa kembali bangkit gitu? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Bu. Iya. Langsung saya jawab nih Pak. Ya, lanjut, silakan. Oke, caranya ya ingat lagi apa tujuan utama kita untuk masuk ke Imogen. Ketika kita masuk, apa niatnya? Kalau mimpinya besar, ingat lagi mimpinya. Jangan karena ada masalah yang lain, kemudian mimpi kita di Imogen bisa dihancurkan. Ingat lagi mimpinya intinya. Jadi ketika ada seorang member tiba-tiba drop, kita kembali follow up lagi. Mungkin bisa si membernya itu bisa menceritakan masalahnya. Nah, kita kasih solusinya sebaiknya kamu seperti ini, atau semuanya pasti akan berjalan lancar ketika kamu menghadapinya. Jangan jangan dipikir-pikir saja, tapi harus diselesaikan. Jadi kembali lagi, ingat mimpinya join di Imogen apa. Kalau mimpinya tidak terlaksana di Imogen kan kita sendiri yang rasakan sedihnya bagaimana. Ya, saya rasa itu Pak. Terima kasih Bu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, Sama-sama. ada yang lain? Silakan kalau ada. Jadi materi kita ini berkaitan dan lebih ke pribadi masing-masing. Iya, lebih ke Mau pribadi seperti masing-masing. termometer atau mau seperti Termostat. Termostat, atau mau jadi termos es atau ada termos yang lain. Ini adalah sebuah istilah yang bisa kita gambarkan mau seperti apa kita menjalankan bisnis di network marketing. Silakan kalau ada yang ingin berbagi lagi pengalaman, cerita, atau ingin bertanya. Halo. Ya, halo. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Banyak distributor itu kadang-kadang hilang arah di tengah jalan. Mungkin kita bisa ingatkan lagi impian dia kali Pak. Jadi orang-orang yang seperti itu kadang-kadang perlu kita ajak untuk pertemuan lagi, atau mungkin buat out sharing di rumahnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang menambahkan yang lain. Iya, terima kasih Pak. Ya, makasih dong Dokter Luli dari Medan Dokter. yang berusaha menyampaikan. Ada yang lain? Jadi salah satu strateginya untuk menjadi termostat meter, bagaimana kita menjaga ya adalah kita selalu rutin mengadakan pertemuan atau mengundang ya kita di pertemuan, karena nyawa bisnis kita adanya di sana. Benar. Harus semangat. Bersemangat. Semangat. Nyawa. Semangat Ini semuanya, termometer semangat. ini kita lagi tes. Kita buat materi Assalamualaikum. tentang termometer, sinyal kita seperti termometer ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Silakan. ya saya. Halo Kak.
yang namanya manusia ya ada apa ya, yang namanya semangat. Nah, kadang ada juga titik jenuhnya, dimana mungkin apa ya, gimana saya nggak ini Ada naik turunnya. gimana cara kita itu mengatasi ketika kita sedang berada pada titik kejenuhan. Kan yang namanya manusia itu pasti punya titik kejenuhan, dimana ketika dia berada di zona nyaman malah lupa untuk keluar dari situ gitu. Nah, gimana cara kita mengatasi hal semacam itu? Itu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Jadi begini Kak, Silakan Bu Lia. Umia. Iya. Jadi jadi begini, ketika saya pun sendiri kadang semangatnya naik turun. Kenapa naik turun? Mungkin saya ada juga titik jenuhnya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kembali aktif kembali? Caranya itu saya selalu dengar dengar kata-kata ketika si upline tidur sehari, downline-nya tidur seminggu. Ketika si upline tidurnya sebulan, downline-nya tidur 1 tahun. Ketika si upline tidur 1 tahun, downline-nya nggak bangun-bangun. Nah, ketika itu saya pikir lagi, nah ini kalau saya seperti ini terus, kasihan juga sama member saya, kasihan juga sama sayanya. Mimpi saya tidak terwujud, downline saya pun terbengkalai, tidak ada yang urus. Maksudnya meskipun sebagian di antara mereka bisa mengurus dirinya sendiri, tapi kan seperti tadi lagi, ada orang yang sifatnya termometer, ada orang yang sifatnya Ingat lagi. Cuma nama Kenapa? ini nggak ada, kalau itu mah ada. Apa? Jadi itu sih Lanjut Bu Lia. Ibu Mia. Jadi jadi ingat lagi, intinya sih satu, cuman mimpinya kita harus besar. Kalau kita drop, kalau kita down, pasti mimpinya kita akan harusnya yang sudah jebol sebulan lagi jebol Ayla, nunggu lagi sampai setahun. Jadi mimpinya kita juga itu pasti akan ini diundur-undur sama kita sendiri yang undur. Itu makanya. Kendala. Ya. Ada. Ya, makasih banyak Mia. Iya, Ibu Seli. Apa tadi ada yang ini? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ini ada dari Ibu Sri Umi Kalsum. Trik itu Untuk apa? baik dengan member selain memberi semangat, apa triknya? Jalan-jalan. Trik jitu untuk menjaga hubungan baik dengan member Eh, selain memberi semangat, kira-kira ada lagi nggak? Sering ketemuan sama membernya, sering ajak upline-nya jalan atau membernya jalan ke mall, belanja, makan-makan. Nah, itu kan bisa ada kontak apa sih namanya? Kontak itu apa namanya? Terkontak batinnya sama membernya. Jadi ada ikatan yang ada ikatan antara si upline sama si downline-nya. Jadi harus tetap saling menghormati, tapi harus menyayangi juga. Jadi jalan-jalan sih hubungan emosional, harus menjalin hubungan emosional. Selain menjaga semangat, menjaga hubungan, berarti upline harus sering traktir downline Bu ya? Ya bisa juga, atau downline yang traktir upline bisa juga. Ajak makan kan enak tuh kalau lagi makan terus ngobrol-ngobrol tentang imogen, ya perut kenyang, kepala juga kenyang. Iya betul, sepakat itu. Silakan, ada lagi yang lain? Ya Dok, Kasam. siap Dok. Ya, Mungkin saya juga mau tambahkan. Jadi begini, ini bisnis kita. Kita kan bisnis ini membina orang ya. ya.
Jadi kok nggak bisa dibina, binasakan aja, cari yang lain. Tiba kita sudah percaya dia bisa, tapi dia juga nggak percaya. Ya mau gimana lagi? Downline seperti itu bukannya saya tidak perhatiin, tapi saya tinggalkan dia sebentar, saya lihat yang lain. Nah, ceritanya prospek luar sana yang lebih bagus dari dia. Kadang-kadang Kalau sudah dicolek downline sekali, yang sudah dapat reward sedikit, tapi ya masih terus ingin dimanja. ketika dicolek sekali tidak bangun, dicolek 2 kali tidak bangun, dicolek 3 kali tidak bangun, udah tinggalkan, masih banyak berlian-berlian di luar sana. Iya Kak, betul. Jadi jangan sampai kita pun terjebak dengan suasana kondisi hati downline-nya. Ketika si downline merasa lagi down atau lagi nggak semangat, kita sebagai si upline jangan sampai berlarut-larut juga. Ada waktunya untuk kita sebagai pengingat, sebagai penyemangat, tapi ada juga waktunya harus kita tinggal. Nah, itu dibutuhkan keahlian tersendiri. Kapan kita harus meninggalkan downline yang tidur? Kapan kita harus mengingatkan downline yang tidur? Ya. Tuh. Ini ada pertanyaan lagi dari chat dari Ibu Elvira. Bagaimana Mbak bisa sukses sampai saat ini dan cara-cara untuk pelanggan kita tetap senang dengan kita? Silakan Bu Mia. Ya, caranya perbaiki komunikasi sama customernya, kemudian itu ditanya lagi ketika misalnya sudah minum 1 kali, tanya lagi, di follow up kembali bagaimana perasaannya sudah minum ini. Kemudian kalau kan biasanya tuh ada customer yang kalau dikasih 1 box katanya belum ada perubahan. Nah, ditanya lagi mungkin metabolismenya yang kurang menyerap nutrisi sehingga lama prosesnya. Jadi harus dilanjutkan kembali, karena tidak mungkin orang yang sakitnya bertahun-tahun bisa langsung sembuh cepat, kecuali metabolismenya cepat menerima nutrisi. Jadi ketika ada apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana bisa sukses sampai saat ini dan cara-cara untuk pelanggan kita tetap senang dengan kita? Caranya supaya sukses, ikuti pertemuan-pertemuan. Karena sekarang lagi koronce, jadi pertemuannya lewat Zoom meeting. Jadi kalau yang seperti ini bagus. Ikut yang seperti ini karena bisa menambah wawasan kepada kita. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa sukses? Ikuti trik dari upline-nya sendiri. Trik sukses dari upline-nya. Duplikasi upline. Ketika upline kita memberikan saran, kita ikut sarannya seperti apa. Sarannya kamu harus seperti ini, rajin-rajin follow up membernya sendiri, kamu rajin-rajin buat pertemuan, rajin-rajin buat bikin materi di grup inti kamu, kemudian bahas bersama member-member yang lain. Nah, kan di situ kentara siapa member yang rajin menjawab, siapa member yang rajin yang tidak pernah menjawab, pasti kelihatan. Nah, di situ tugasnya kita sebagai upline dilihat di situ. Nah, kemudian kita terapkan lagi metode yang cocok untuk member yang seperti itu bagaimana. Nyambung nggak? Ya. Nyambung ya. Cuma sinyalnya nih jadi agak putus-putus. Oh iya.
sayang sekali teman-teman, sebenarnya materi kita nih pembahasannya lebih bisa mendalam, cuma seperti biasa di Zoom ini sangat terbatas waktunya. Mungkin nanti Bu Mia bisa lanjut di Facebook Bu ya? Iya Pak, siap. Untuk membahas ini lebih detail lagi, mungkin bisa melebar lagi, nggak apa-apa. Karena Siap. tadi di Zoom ini sangat terbatas. Yang pasti materi kita hari ini tentang termometer dan termostat itu adalah bicara tentang kepribadian. Iya, karakter. Baik kepribadian kita sebagai member maupun kepribadian kita sebagai seorang pemimpin ke organisasi bisnis kita. Ini sangat dibutuhkan sekali kemampuan kita sebagai seorang member, sebagai seorang leader di bisnis dan marketing. Cuma sayang sekali waktu kita nggak banyak di Zoom. Silakan teman-teman kalau mau lebih dalam lagi nanti bisa ikuti Facebooknya. Apa Facebooknya punya? Mia Imogen. Mia Imogen ya? Iya. Mia Imogen. Mia Imogen. Bisa dibahas lagi atau teman-teman bisa lebih banyak baca buku Freedom Discovery di sana pun dibahas tentang materi kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena waktu sudah habis. Terima kasih sudah berpartisipasi di Zoom hari ini. Sampai ketemu di Zoom besok. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Sehubungan dengan termometer dengan termostat. Jadi intinya seperti ini. Kadang ada seseorang, ada member yang dia baru termotivasi ketika ada dorongan dari luar, entah itu upline-nya atau entah itu dari orang tuanya, dari sekitarnya, dari membernya. Jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu karakter member yang sifatnya seperti termometer, naik ketika dihadapkan dengan suhu yang tinggi dan turun ketika dihadapkan dengan suhu yang rendah. Jadi dia itu naik turun, kadang naik kadang turun. Jadi tergantung dari motivasi yang dia dapatkan. Jadi kalau tidak dimotivasi, dia kembali drop lagi, kembali down lagi. Bedanya sama termostat apa? Kalau termostat dia itu pengatur suhu, dia yang mengatur suhu sebuah ruangan. Nah, termostat ini ketika dihadapkan dengan ruangan yang suhunya rendah, maka dia mengatur termostat tersebut supaya suhunya normal, jadi menaikkan. Jadi ketika dia berada di ruangan yang suhunya tinggi, termostatnya menurunkan suhunya supaya suhunya juga kembali normal. Member yang seperti ini, dia itu tidak membutuhkan, ataupun bukan tidak membutuhkan, dia bisa bergerak sendiri, dia bisa termotivasi sendiri meskipun tidak ada orang yang memberikan motivasi atau tidak ada orang yang memberikan dorongan. Jadi dia sendiri, jalan sendiri, dia jalan sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri, meskipun member tersebut sudah jebol rumah mewah, sudah jebol HRV, sudah jebol Ayla, pasti dia masih membutuhkan perhatian dari upline-nya sendiri. Tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, ya jadi seperti itu. Jadi ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Untuk yang sudah nonton hari ini, terima kasih banyak. Baru kali ini saya live di Facebook sampai orangnya sebegitu. Biasanya cuma 1-2 orang, jika kasihan. Oke, yang mau bertanya ada lagi? Jadi untuk semua imopreneur yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat. Siapapun Anda, tetap semangat. Saya doakan di 2020 ini semua mimpi yang kita impikan itu terwujud. Saya doakan semua target-target kita di tahun 2020 ini terwujud. Amin ya Allah. Dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita jaya, sukses Imogen, karena Imogen kendaraan tercepat untuk kita untuk meraih kesuksesan. Ada yang mau bertanya? Terima kasih buat up dan share-nya. Terima kasih buat yang sudah nonton.
Oke ya. Sukses untuk kita semua. Jadi motivator terbesar di dalam diri kita, di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita memberikan motivasi kepada diri kita sendiri, ingat mimpi-mimpi kita apa? Ingat mimpi kita. Semakin besar mimpi kita, semakin besar usaha kita. Tapi kalau mimpinya kecil, pasti usahanya kecil juga. Jadi ingat mimpinya harus besar, mimpinya besar supaya usahanya besar. Oke, semangat. Sarangi. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sarangi undi, sarangi opa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi teman-teman materi yang disampaikan oleh Yubas dan Mia tentang termometer versus termostat. Mudah-mudahan teman bisa memahami, bisa mengaktualisasikan. Yang intinya adalah bagaimana kita sebagai pribadi bisa menjaga semangat kita, menjaga semangat organisasi bisnis kita. Terima kasih sudah menyaksikan Zoom hari ini. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.